Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini, kita masih diberi kesehatan yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Manusia telah banyak melewati tahun dengan berbagai macam hiruk-pikuk kisah perjalanan kehidupan. Namun apakah semua manusia pernah berhitung berapa banyak waktu dalam banyak tahun itu untuk menyembah Sang Maha Kuasa? Berapa banyak biaya yang kita gunakan untuk bertahan hidup sekaligus bekal untuk mewujudkan cita-cita kita? Semakin banyak cita-cita kita dalam kehidupan, maka banyak tahun yang telah semua lalui itu. Semestinya banyak juga waktu manusia untuk menyembah Sang Maha Kuasa, dan semakin banyak pula biaya yang kita gunakan untuk mewujudkan cita-cita. Namun jangan pernah menyalahkan siapapun jika hari ini semua hal yang engkau korbankan dalam banyak tahun yang telah terlalui terasa tidak berguna karena tidak bisa mewujudkan cita-citanya hari ini, tanpa engkau sadari bahwa Sang Maha Kuasa itu telah memilih Satrio Piningit untuk mewujudkan cita-citanya yang sangat mulia, dan bagi seluruh makhluk semesta kehidupan. Itu semua hanya dengan sedikit waktu dan sedikit biaya yang tulus ikhlas dan berwelas asih. Masihkah engkau akan berhitung? Masihkah engkau akan berkeluh kesah? Masihkah engkau akan mengeluh? Masihkah engkau menyesal? Jika Sang Maha Kuasa itu tidak memilihmu, maka segala unsur kekuatannya air, api, tanah, angin, aroma, rasa, warna akan menghancurkan dirimu karena terlalu egois di banyak tahun yang telah engkau lalui, karena banyak waktu yang engkau gunakan hanya untuk mewujudkan cita-citamu semata. Jika Sang Penerima Kuasa tidak memilihmu untuk membantu mewujudkan cita-cita Sang Pemberi Kuasa, apalah guna hidupmu? Jika Sang Penerima Kuasa itu tidak mengikhlaskan miliknya atau biaya untuk engkau gunakan di banyak tahun yang engkau lalui itu telah dengan banyak duit itu, maka apalah jadinya hidupmu beberapa detik ke depan? Belajarlah memahami siapa yang memilikimu dan siapa yang menghidupimu, serta siapa yang mencukupimu. Belajarlah menerima kenyataan bahwa Sang Maha Kuasa dan Sang Penerima Kuasa hanya meminta darimu waktu dan biaya yang tidak banyak, tidak melebihi batasan kemampuanmu, dan sejatinya itu ialah jalan terbaik bagimu. Namun sebelumnya persiapkan hati kita untuk menuju pertobatan yang sungguh-sungguh agar supaya kita dapat menyambut zaman baru itu dengan keadaan hati yang suci dan putih.
Sehingga ketika matahari dan bulan berseberangan, maka akan terjadi tarik-menarik kekuatan dan akan membuat ledakan dahsyat di tata surya dan akan berpengaruh sampai ke bumi. Ledakan ini akan membuat getaran ke bumi sehingga semua makhluk merasakan getaran itu. Kekuatan dari daya tarik-menarik itu akan membuka portal baru menuju zaman baru. Akan tetapi tentunya pasti akan ada peristiwa yang harus dilewati untuk menuju gerbang zaman baru itu. Itu akan membuat bergetar hati manusia untuk kembali ke jalan Tuhan yang Maha Kuasa. Di antara kejadian alam yang ada di Nusantara dan sebelum datangnya Dajjal di muka bumi ini, Satrio Piningit memiliki kecerdasan, kemampuan, kesolehan dan keluhuran budi yang luar biasa. Sosok tersebut adalah seseorang yang beriman dan alim, berilmu, dan jujur serta soleh, dan sosok tersebut akan memimpin bumi Nusantara ini. Namun pada masa itu adalah dimulainya babak pertama dari peradaban Indonesia. Pada masa itulah yang telah dikatakan para leluhur Nusantara, yaitu masa bangkitnya Indonesia atau masa emasnya negeri Nusantara ini. Sosok tersebut yang telah lama digaungkan di dalam hati para umat yang telah dianggap sebagai pemimpin besar Nusantara Indonesia. Sehingga bumi dapat terselamatkan, peradaban yang kedua di bumi telah dimulai. Nusantara akan menjadi terang bercahaya kembali, dan Satrio Piningit akan memimpin Nusantara ini secara lisan, tangannya sebagai wakil Allah yang amanah penuh dengan keadilan, dan negeri yang telah dipimpin akan dipenuhi dengan keimanan, kemakmuran yang merata dan kedamaian yang sejati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.